Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bilqis Nadine Sabita dengan NIM akhir 066. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian APE atau alat permainan edukatif. Yang pertama, menurut zaman tahun 2007, APE ini merupakan alat yang dirancang dengan tujuan untuk mengembangkan seluruh aspek perkembangan anak. Yang kedua, ini menurut Ismail tahun 2007 menyatakan bahwa APE ini merupakan semua alat permainan yang dirancang untuk tujuan pengajaran dan pendidikan. Semua permainan tradisional modern yang memiliki tujuan pengajaran dan pendidikan. Jadi dari kedua pengertian ini dapat dimengerti APE ini merupakan alat permainan sengaja dirancang untuk memenuhi tujuan pendidikan dan pengajaran, serta alat yang dapat mengembangkan seluruh aspek pada anak. Seperti itu. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang 3 kemampuan yang akan dijelaskan dalam presentasi kali ini, yaitu yang pertama adalah kemampuan bahasa, di mana dalam dilakukannya kemampuan bahasa ini harus memenuhi tujuan yang pertama agar anak dapat mengekspresikan kata-kata. Yang kedua, anak dapat mengolah kata-kata secara komprehensif. Yang ketiga, anak dapat berinteraksi dengan lingkungannya, dan yang keempat, anak dapat mengerti setiap kata-kata yang didengar dan diucapkan. Kemudian yang selanjutnya adalah aspek atau kemampuan sosial emosional. Dalam kemampuan sosial emosional ini terdapat dua kompetensi, yaitu yang pertama kompetensi sosial dan kompetensi tanggung jawab sosial. Kemudian selanjutnya adalah aspek seni. Dalam aspek atau kemampuan seni ini dikembangkan untuk meningkatkan kreativitas pada anak, dan juga kreativitas pada anak untuk membentuk watak bangsa dan kehalusan budi. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai manfaat dan peran alat permainan edukatif bagi anak usia dini. Nah, menurut Ismail A. tahun 2006 mengemukakan bahwasanya permainan edukatif adalah suatu kegiatan yang sangat menyenangkan dan merupakan alat pendidikan yang bersifat mendidik terhadap anak. Nah, berikut adalah peran dan manfaatnya. Yang pertama, dapat melatih konsentrasi anak. 2. Mengajar dengan lebih cepat dan dapat mengatasi masalah keterbatasan waktu, dapat mengatasi masalah keterbatasan tempat maupun bahasa anak. Nah, juga dapat mengembangkan emosi anak dan mengubah daya pengertian anak sehingga anak lebih kondusif dalam proses pembelajaran di dalam kelas. Dapat juga menambah ingatan peserta didik dan dapat menambah kesegaran dalam mengajar. Nah, juga dijelaskan menurut Suryadi pada tahun 2007 itu menyatakan bahwa manfaat mainan edukatif yaitu sebagai berikut. Yang pertama yaitu melatih kemampuan motorik dan melatih konsentrasi anak dan mengembangkan konsep sebab dan akibat, serta melatih bahasa dan wawasan anak dan mengenalkan warna dan bentuk pada anak. Sehingga penting sekali dalam proses pembelajaran memberikan alat permainan edukatif sebagai perangsang atau alat sehingga anak menjadi lebih senang ketika di dalam kelas dan lebih ceria, bahkan mempunyai motivasi ketika dalam kelas. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang aspek bahasa. Yang pertama adalah bahasa. Bahasa sendiri merupakan alat yang digunakan untuk membentuk pikiran, perasaan, dan keinginan maupun perbuatan. Selanjutnya adalah di dalam aspek bahasa sendiri terdapat 3 faktor. Yang pertama adalah maturi, yaitu tingkat kematangan anak yang dapat mempengaruhi bahasa. Yang kedua adalah personal faktor. Salah satu faktor yang ada di dalam diri anak, salah satunya adalah intelijensi. Yang terakhir adalah family members, di mana perkataan atau ucapan dari orang lain yang orang-orang terdekat yang dapat mengaruhi bahasa anak. Selanjutnya adalah lingkup perkembangan pada aspek bahasa. Terdapat 2 tingkatan sesuai dengan bermeditas. Yang pertama adalah menerima bahasa. Di sini ada 3, yaitu mengerti perintah secara bersamaan, mengulang kalimat kompleks,
konteks memahami aturan dalam permainan. Yang kedua adalah mengungkapkan bahasa. Di sini terdapat 5, yaitu menjawab pertanyaan, menyebutkan kelompok gambar yang memiliki budi yang sama. Ketiga adalah menyusun kalimat sederhana. Yang keempat adalah memiliki banyak kata-kata untuk diekspresikan kepada orang lain. Dan terakhir adalah dapat melanjutkan cerita ataupun dongeng yang dia telah dengar. Selanjutnya adalah alat-alat permainan edukatif yang dapat mengembangkan aspek bahasa. Di salah satunya adalah dengan membuat alat komunikasi berbentuk telepon, radio maupun televisi yang terbuat dari bahan bekas, di mana hal ini dapat merangsang kemampuan berbahasa anak baik secara verbal maupun non-verbal atau yang biasa disebut dengan berbahasa ekspresif. Salah satu alat permainan edukatif yang dapat mengembangkan aspek bahasa ialah dengan pembuatan buku harian, di mana tujuannya adalah untuk meningkatkan aspek bahasa dengan membuat cerita sederhana yang akan dibimbing oleh guru. Alat permainan edukatif yang terakhir untuk mengembangkan aspek bahasa anak ialah dengan alat permainan berbasis multimedia, di mana media interaktif berbasis multimedia seperti CD lagu anak yang di dalamnya mencakup baik gambar animasi yang berupa ilustrasi dan ditambahkan suara lagu yang menyenangkan. Hal ini akan dapat meningkatkan aspek bahasa anak dan juga akan memudahkan guru dalam menggunakan beberapa huruf yang lainnya. Di sini saya akan menjelaskan tentang APE dalam mengembangkan aspek sosial emosional. Aspek sosial emosional ini apa sih? Sosial emosional anak usia dini ini merupakan suatu proses belajar anak, bagaimana anak berinteraksi dengan orang lain sesuai dengan aturan yang ada. Dan anak lebih mampu untuk mengendalikan perasaan-perasaannya yang sesuai dengan kemampuan untuk mengidentifikasikan dan mengungkapkan perasaannya. Seperti yang dijelaskan menurut Sumartini pada tahun 2003, ada karakteristik sosial emosional, yaitu yang pertama, anak memiliki salah satu atau dua sahabat tapi cepat berganti. Yang kedua, kelompok bermain cenderung kecil dan tidak terlalu terorganisasi dengan baik. Yang ketiga, anak lebih mudah sekali bermain dengan anak yang lebih besar. Yang keempat, perselisihan sering terjadi namun kemudian berbaikan lagi. Dan ada juga pada buku Sumartini pada tahun 2005, itu ada juga karakteristik sosial emosional. Yang pertama, anak cenderung mengekspresikan emosinya dengan bebas dan terbuka. Yang kedua, sering iri hati kepada teman, apalagi tentang perhatian pendidik. Jadi misalnya si A nangis, lalu pendidik itu mendekati si A bertanya, kenapa kamu kok nangis? Nah, ada anak lain itu pasti nanti ada rasa kecemburuan atau keirian. Kenapa guru itu ke temanku yang nangis? Kenapa enggak ke aku? Gitu. Yang selanjutnya yaitu APE untuk mengembangkan aspek sosial emosional. Untuk permainannya ini bisa dengan permainan tradisional edukatif. Permainan tradisional edukatif ini seperti apa sih? Yaitu suatu kegiatan yang sangat menyenangkan dan cara atau alat pendidikannya itu bersifat mendidik dan bermanfaat untuk meningkatkan kemampuan berbahasa anak, untuk kemampuan anak dalam bergaul, kemampuan untuk mengembangkan kepribadian anak, mendekatkan hubungan antara anak dengan teman yang lain atau anak dengan pendidik dan sebagainya. Kenapa harus permainan tradisional? Permainan tradisional itu mempunyai sesuatu yang penting untuk anak-anak. Yang pertama, dapat membantu anak dalam mengembangkan dirinya. Yang kedua, mampu meningkatkan kemampuan anak dalam berkomunikasi. Karena permainan tradisional nanti kan bareng-bareng dengan yang lain itu dapat meningkatkan kemampuan berbahasa atau berkomunikasi anak. Yang ketiga yaitu membantu anak untuk menciptakan hal baru atau memberi inovasi pada suatu permainan. Yang keempat yaitu meningkatkan cara berpikir anak. Yang kelima, meningkatkan rasa percaya diri anak. Yang keenam, merangsang imajinasi anak. Yang ketujuh, melatih kemampuan bahasa pada anak yang tadi seperti berkomunikasi. Yang kedelapan, membentuk moralitas anak. Dan yang kesembilan, mengembangkan sosialisasi anak. Salah satu permainan tradisional yang dapat membantu untuk mengembangkan aspek sosial emosional anak ini bisa dengan permainan congklak. Permainan congklak ini dalam bahasa Jawa ini biasanya disebut dengan dakon. Permainan congklak ini terbuat dari papan congklak
yang biasanya di papan itu terdiri dari 16 lubang untuk menyimpan biji-biji. Biji-biji tersebut biasanya itu bisa menggunakan kerang-kerangan, bisa menggunakan plastik, bisa menggunakan batu, biji-bijian, dan sebagainya. Untuk papan congkak ini terdiri dari 16 lubang kan? Lah, itu ada 98 biji yang digunakan. Dalam 16 lubang itu ada 2 lubang di sebelah kanan dan di sebelah kirinya untuk menyimpan masing-masing biji-biji yang tadi untuk sebelum disebarluaskan. Ketika menyebarkan ke lubang-lubang yang lain itu biasanya dibagi dalam per lubang itu ada 7 biji seperti itu. Permainan congklak ini kenapa sih kok bisa untuk mengembangkan aspek sosial emosional anak? Karena yang pertama melatih kesabaran dan ketelitian anak. Karena permainan congklak ini membutuhkan konsentrasi yang tinggi karena dalam penyebaran biji-bijiannya itu juga harus terhitung. Yang kedua yaitu melatih jiwa sportivitas anak. Dan yang terakhir yaitu menjalin kontak sosialisasi karena permainan congklak ini bisa dimainkan oleh satu orang dengan satu orang atau 2 orang dengan 2 orang, jadi bisa bekerja sama dan itu bisa membentuk sikap sosialisasi anak dengan teman-teman yang lain. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai APE untuk meningkatkan perkembangan seni pada anak usia dini. Menurut Sitepu, tahun 2020 mengatakan bahwa perkembangan seni ini merupakan salah satu aspek yang harus pada anak usia dini. Dikarenakan bukan hanya untuk anak yang berbakat saja, namun dengan adanya perkembangan seni ini dapat meningkatkan kreativitas dan juga potensi diri dalam anak. Fungsi dari penerapan seni sendiri ini adalah untuk media bermain, media komunikasi, media ekspresi diri, dan juga untuk meningkatkan minat dan bakat pada anak. Manfaat atau tujuan dari perkembangan seni sendiri adalah untuk meningkatkan kreativitas dan juga imajinasi pada anak, serta dapat menghargai karya orang lain secara kreatif. Berikut ini adalah alat permainan edukatif atau media pembelajaran yang dapat meningkatkan perkembangan seni pada anak usia dini. Yang pertama adalah mewarnai atau melukis. Mewarnai dan melukis ini dapat mengembangkan kreativitas dan imajinasi anak dengan torehan warna sesuai dengan kreasi anak. Yang kedua adalah menari dan bernyanyi. Menari dan bernyanyi yang diselingi dengan gerakan-gerakan kecil atau gerak-gerakan seperti hewan atau tumbuhan dapat mengembangkan kreasi seni pada anak dan juga imajinatif pada anak. Yang ketiga adalah membuat alat musik sederhana dari barang bekas atau alat rumah tangga. Di sini guru dapat mengajak anak membuat alat musik melalui galon dan juga bisa menggunakan botol yang diisi biji-bijian. Yang keempat, mengajak anak untuk membuat kerajinan dari bahan alam seperti tanah liat atau menggunakan barang bekas seperti dari botol. Dan yang terakhir adalah mengajak anak bermain sederhana seperti mengangkat budaya tradisional tentang wayang kulit. Di sini dapat meningkatkan imajinasi, ekspresi diri dan juga kreativitas pada anak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.